Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Jadi di dalam ruangan ini kita ada berapa? Oh, ada 20 ya. Jadi kita akan membagikan 2 kelompok dan masing-masing menjelaskan. Nanti ibu kasih materinya ya. Jadi kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 kelompok. Dan dari Nabila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 kelompok. Jadi semuanya ada 2 kelompok ya. Dari kelompok pertama kalian akan membahas tentang pembelajaran. Dari kelompok Nabila, kelompok 2 kalian membahas tentang fikih. Masing-masing itu menjelaskan atau dalam satu kelompok itu ada satu yang menjelaskan tentang materinya, dan ada juga menjelaskan tentang tentang syaratnya gitu, atau apanya, ruang lingkupnya dan sebagainya gitu ya. Dan setiap kelompok harus menjelaskan, harus dapat bagian, jangan satu dari kelompok. Kalau misalnya kurang paham, bisa ditanyakan kepada ibu sendiri. Dan misalkan kalau udah memahami bisa maju ke depan ya. Kalau udah bisa menjelaskan materinya sendiri, bisa maju ke depan. Dan ibu sedikit menjelaskan tentang pembelajaran. Di sini ibu ada buku pembelajaran fikih. Karena kan kalau kita kan pendidikan agama Islam ya, jadi semua tentang agama, tentang pendidikan gitu, tentang pendidikan agama Islam. Kita bagi yang jurusan pendidikan agama Islam itu wajib mempelajari semua tentang pendidikan. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang pembelajaran ya, tentang fikih. Kalau pembelajaran itu kan menjelaskan juga kan, maksudnya ibu menjelaskan tentang fikih duluan ya. Pengertian fikih dan ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti al-faham, artinya pemahaman. Fikih fakihah yafi, yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis ahkam juga artinya itu pemahaman. Fikih merupakan interpretasi ulama terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Para fuqaha mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak disebut membuat hukum, sedangkan yang membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, setiap hukum tentang hukum hukum Islam, hukum umat Islam lah, semua itu Allah yang buat. Dan yang baik itu yang wajib dan halal. Baik itu yang wajib dan sunnah, maksud ibu, yang haram dan halal. Ruang lingkup ilmu fikih. Secara umum pembahasan fikih ini mencakup 2 bidang, yaitu fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti sholat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Jadi dalam buku fikih ini memang wajib masih mempelajari tentang sholat, tentang rukun Islam dan rukun Islam dan rukun Islam, tentang rukun Islam.
Dan setiap ibadah itu ada di sini tentang fikih. Pentingnya ibadah dan hubungan dengan ilmu fikih. Menurut lugat, ibadah berarti taat, mengikuti dan tunduk. Ibadah dapat diartikan juga dengan tunduk yang setinggi-tingginya dan berdoa. Ibadah yang berarti taat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam agar kamu tidak mentaati syaitan, sebab ia musuh yang nyata bagimu. Iya. Urgensi mengerjakan ilmu fikih. Dalam pembelajaran fikih, seorang guru tuntut untuk mampu memahamkan kepada siswa bahwa Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu fikih perlu digali agar terus dapat berkembang mengikuti dan menjawab setiap persoalan hukum di setiap saat. Sebab sebagai ilmu harus terus dikembangkan dan digali dari sumbernya. Jadi maksudnya di sini mengerjakannya, mengajarkannya kepada muridnya bagaimana caranya. Baik, mengajarkannya itu harus jelas, baik, sopan dan mudah dipahami. Tujuannya, hukum Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama dapat dikualifikasi menjadi 3 aspek, yaitu dauriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tasfiyat stabilitas sosial. Tasfiyat adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila terganggu aspek ini, maka kehidupan tidak stabil dan kacau. Dan ada juga dauriyat, yaitu untuk mewujudkan dan melindungi ketiga aspek kehidupan yang telah disebutkan di atas, karena hanya dengan menjaga aspek ini kemaslahatan dan stabilitas kehidupan manusia dapat terwujud dengan baik. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan semua murid-murid Ibu dapat memahaminya. Kalau memang kurang memahami, boleh datang ke ruangan Ibu atau datang ke rumah Ibu untuk menjelaskan setiap penjelasan yang Ibu berikan tadi, Ibu ajarkan tadi kepada anak-anak di sekalian. Jadi sekian dari Ibu, semoga semuanya sehat walafiat. Sebaiknya kita membaca kafaratul majelis. Cukup sekian dari Ibu, semoga semua Anda sekalian baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya dan lancarkan urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.